Shalom rekan-rekan dewasa muda, selamat datang di ibadah online PDM GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat beribadah bersama secara online pada hari ini. Apapun keadaan dan kondisi kita saat ini, kita senantiasa harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tetapi selain berseru kepada Tuhan, kita juga perlu memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak pula yang terjadi." Kiranya pujian yang bersama-sama akan kita nyanyikan boleh memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan senantiasa kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Dialah segala berkah. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, Serahkanlah seluruh persoalanmu. sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala
percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
buat anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini Tuhan, kami Dewasa Muda GPPS Palu boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami percaya 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau melawat setiap kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar akan isi hati-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu-lah pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Rekan-rekan Dewasa Muda yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun pada saat ini saudara berada, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya saudara lebih hari lebih bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Karena Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah fokus tujuan hidup kita. Jadi beberapa waktu yang lalu saudara sudah mendengar dalam apa yang disampaikan dalam ibadah Dewasa Muda beberapa minggu yang lalu. Dan saya percaya saudara-saudara sudah mengaplikasikannya, bahwa kita tidak boleh ditekan oleh situasi, kita tetap harus di atas situasi. Karena kuasa kebangkitannya terus membawa kita untuk hidup berkemenangan dan pasti menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. Baiklah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya memberikan tema berseru dan berserah. Tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian yang luar biasa yang bisa memberkati kita sekalian mengenai bahwa Yesus itu hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, maka Dia akan segera. Saudara, tanpa kita berseru pun Tuhan selalu bersama dengan kita. Terlebih di saat kita berseru, maka Dia akan segera datang menghampiri kita dan Dia akan memeluk kita. Dia tidak pernah sesaat pun meninggalkan saya dan saudara. Puji-pujian tadi juga sudah kita dengarkan bahwa berseru dan memanggil namanya, berseru dan berserah kepada Dia. Jadi malam hari ini, inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Ya, hal ini adalah hal yang sering kita dengar, tetapi tidak ada salahnya pada saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, yaitu dengan tema berseru dan berserah. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kata berseru. Ya, berseru dan berserah. Kita pahami dulu apa berseru. Berseru artinya adalah memanggil, berkata dengan suara nyaring atau menjerit. Arti kata berseru, memanggil dengan suara nyaring, berkata dengan suara nyaring atau menjerit. Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi berseru itu bukan hanya sekedar seperti anak saya, anak kami, Jaden kalau bangun tidur pasti namanya anak-anak ya. Dia akan datang kepada orang tuanya, dia akan cari. Biasa kalau dia bangun, maminya lagi di dapur mungkin, atau saya lagi di mana, dia akan berkata, dia akan panggil ya. Dia akan memanggil seperti biasa, mami. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan intonasi yang biasa. Tetapi pada saat dia tidak menjumpai, dia cari di dapur maminya nggak ada, dia cari di kamar sebelah maminya nggak ada, dia nggak melihatnya, maka dia mulai dengan suara yang agak lebih lantang, dia mulai berseru, mami, 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 ya, lebih lantang dengan suara yang lebih nyaring. Ada suatu tekanan dan intonasi volumenya berbeda gitu ya. Dan dia mulai tekankan mami gitu, sampai akhirnya maminya menyaut ya, dia sudah mulai lega. Oh, ada maminya. Iya, begitu dia mendengar jawaban dari seruan yang dia serukan, dia merasa lega karena dia mendapat jawaban. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, arti berseru, memanggil dengan suara nyaring, berkata dengan suara nyaring, menjerit, cry out. Ya, inilah arti kata berseru. Nah, kapan, bila mana seseorang, saya dan saudara berseru? Ya, dalam kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan ini, kapan saya dan saudara itu bisa dikatakan bahwa kita sedang berseru? Jawaban yang pertama adalah di saat kita membutuhkan keselamatan, di saat kita membutuhkan Tuhan, atau di saat orang tersebut membutuhkan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang alkitabiah.
Karena di dalam suratan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan, saudara bisa ikuti bersama-sama. Roma 10 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Paulus berkata di dalam suratannya kepada jemaat di Roma dan kepada kita sekalian pada saat ini, dimanapun kita berada saat ini, dewasa muda GPPS Palu yang dikasih oleh Tuhan dan semua pemirsa yang ada saat ini yang menyaksikan atau mengikuti ibadah online ini. Nah saudara, Roma 10:13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menekankan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita akan diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Nah saudara, pada saat seseorang membutuhkan Tuhan, pada saat seseorang, kenapa dia membutuhkan Tuhan? Karena dia tahu dia tidak bisa lari kepada siapapun. Situasi yang dihadapi, keadaan yang dihadapi, kehidupannya membutuhkan satu pribadi yang dia tidak bisa temukan dan dia tidak bisa dapatkan dari siapapun dan apapun. Maka di saat itulah orang itu mencari Tuhan. Dia mengakui dia membutuhkan Tuhan. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Karena kita membutuhkan keselamatan daripada Dia. Karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Dialah yang bisa menjadi juru selamat dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya juru selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan diselamatkan. Kapan seseorang berseru? Pertama, pada saat dia membutuhkan keselamatan, pada saat dia membutuhkan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita berseru kepada Dia karena kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Karena kita percaya Dia adalah keselamatan kita. Dia adalah keselamatanku. Nah saudara, berikutnya, kapan saat seseorang berseru kepada Tuhan? Saat dia membutuhkan pertolongan. Saat dia membutuhkan pertolongan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7. Dia berkata begini, Mazmur 18 ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Perhatikan saudara, Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Apa itu berseru? Dia perjelas dalam kalimat berikutnya setelah koma. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud berkata, aku berseru kepada Tuhan. Daud bukan hanya berkata aku berbicara kepada Tuhan, aku berkata-kata kepada Tuhan, tidak. Tapi dia berkata aku berseru. Tadi kita udah pahami arti kata seru adalah memanggil, berkata atau berbicara dengan suara yang nyaring. Mazmur 18 ayat 7 sangat jelas juga Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Apa itu berseru? Daud berkata, aku berteriak minta tolong. Aku berteriak. Kalau kita baca beberapa ayat yang disampaikan, saudara, arti kata berteriak, arti kata berseru itu adalah berteriak atau menjerit, ya, minta tolong. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan kepada kita dari ayat ini, mengapa Daud berseru kepada Tuhan? Mengapa Daud berseru kepada Tuhan? Apakah hanya inisiatifnya pribadi? Saudara, firman Tuhan sangat jelas. Kita bersyukur kita memiliki Alkitab, firman Tuhan yang bisa menuntun perjalanan hidup kita. Mengapa Daud berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang menyuruh.
Mari kita lihat saudara di dalam Mazmur 50 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Demikian Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan sendiri berkata, Tuhan sendiri yang menawarkan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Daud juga berkata, setelah Daud memahami hal ini, Daud berkata, pada saat kesesakan aku berseru kepada Tuhan, aku berteriak kepada Dia minta tolong. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, Tuhan juga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku di sini juga huruf besar, saudara. Aku di sini juga huruf besar. Tuhan yang berkata, Allah yang berkata, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menawarkan, Tuhan yang menyuruh dengan berkata, berserulah kepadaku, berserulah kepadaku. Dan Daud dalam perjalanan hidupnya, dia ingat, dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Itu sebabnya dalam kesesakan dia tidak lari kepada siapapun dan apapun, tapi dia berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan, Tuhan sendiri yang menawarkan. Saudara, dalam kehidupan ini hampir kita tidak pernah mendengar atau kita menjumpai seseorang yang mengatakan, menyatakan kehendaknya, menyatakan keinginannya, menawarkan kepada kita supaya kita berseru kepada Dia di saat kita dalam kesesakan, di saat kita dalam pergumulan. Berserulah kepadaku. Hampir, kalau saya sih hampir tidak pernah mendengar dalam perjalanan hidup saya ada orang yang menawarkan, yang memerintahkan, bahkan selalu saudara always berkata, berserulah kepadaku di saat engkau dalam kesesakan. Lea, jangan lupa ya, nanti kalau kamu dalam kesesakan, kamu dalam pergumulan, apapun yang kamu butuhkan, berserulah kepadaku. Sampaikan, berserulah. Saudara menyampaikan aja orang bisa nggak suka, bosan. Apalagi kita berseru, bisa-bisa dibanting akan pintu. Ya, tapi saudara berbeda sekali dengan Tuhan. Dia menyatakan kehendaknya, Dia menyatakan keinginannya. Yang dikatakan di dalam firman yang kita baca tadi, saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, maka aku akan menyatakan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita yang saat ini bersama-sama dalam ibadah online, dimanapun saudara berada saat ini, setiap kita pernah masuk dalam pengalaman kesesakan. Apa sih itu pengalaman kesesakan? Pengalaman kesesakan itu adalah pengalaman antara hidup dan mati. Pengalaman kesesakan itu adalah masa-masa di mana betul-betul orang Paulus berkata seperti dalam kondisi malam misi, ya, yang hampir tenggelam tapi berusaha untuk terus bernafas, untuk terus bisa menyelamatkan diri, untuk mau keluar daripada permasalahan itu, pergumulan yang sangat berat. Saya dan saudara pernah mengalami masa ini, seperti yang dikatakan pemazmur Daud. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Dia, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Nah saudara, masa kesesakan saat di mana benar-benar kita tidak berdaya. Secara manusia, sepertinya tidak ada jalan keluar, baik itu atas permasalahan rumah tangga, keluarga kita, pekerjaan, usaha, perekonomian kita. Dalam masa kesesakan, secara alamiah, biasanya seseorang itu akan berseru. Saudara sadar dengan tidak sadar, saudara akan berseru. Bagi kita, orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan telah mengundang Dia tinggal di dalam hidup kita, dan Dia bersama dengan kita, saudara pasti secara alamiah kita akan berserunya bukan kepada siapa, tapi kita memanggil Dia. Seperti pujian yang kita sudah dengar tadi, ya kan? Berseru dan memanggil namanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Tadi saya katakan, setiap kita pasti pernah mengalami masa kesesakan. Pengalaman kesesakan. Terkadang orang yang terdekat di samping kita pun, yang bersama-sama dengan kita dalam keseharian, tidak tahu bahwa kita sedang masuk dalam masa kesesakan. Dan sebagai orang beriman, kita tidak mau menceritakan, kita nggak mau curhat. Kita berseru, kita menjerit kepada Tuhan. Walaupun definisi berseru adalah memanggil, berkata, berbicara dengan suara lantang atau menjerit, cry out. Tapi saudara, terkadang jeritan itu tidak selamanya suaranya terdengar. Tapi di saat hati ini yang menjerit, di saat kita berseru kepada Tuhan, tidak mungkin tetangga dengar, mungkin orang yang berjarak dekat dengar, tapi hati kita menjerit. Dengan suara lantang kita menjerit, kita berseru, Tuhan, ini aku. Saudara, itu adalah suatu seruan. Di saat itu kita berseru. Orang yang terdekat dengan kita nggak tahu. Orang tua kita nggak tahu. Suami istri kita nggak tahu. Anak kita nggak tahu. Pembimbing rohani kita, hamba Tuhan kita nggak tahu bahwa kita dalam masa kesesakan. Tapi ada satu pribadi yang tahu. Tuhan Yesus Kristus. Tanpa saudara mengutarakan, dia tahu. Tapi dia juga merindukan jeritan hati saudara. Dia merindukan hati saudara. Dia rindu mendengar suara saudara. Sehingga dia berkata, berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Aku akan menyatakan hal-hal yang tidak kau ketahui. Mungkin kau bingung anakku. Tapi aku akan menyatakan kepadamu apa rancanganku di balik semua ini. Saudara, Tuhan sendiri yang menawarkan. Tuhan sendiri yang berkata, luar biasa. Saya ingin membagikan pengalaman iman saya dalam masa kesesakan. Tadi saya sudah katakan bahwa setiap orang pasti pernah masuk dalam pengalaman kesesakan. Iya. Salah satu pengalaman iman yang saya tidak pernah lupa juga, di saat Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan full time. Tahun 1991, saya meresponi panggilan Tuhan. Ya, secara manusia seakan-akan mati cita-cita di saat saya menemukan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan full time. Ya, secara manusia ada berat hati, tapi di dalam roh saya tahu itu adalah panggilan Tuhan, dan saya belajar taat. Nah saudara, singkat cerita, bulan Juli 1991, saya masuk di Sekolah Alkitab Surabaya. Untuk menjadi hamba Tuhan, saya persiapkan hidup saya untuk dibentuk karakter saya, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga benar-benar saya bisa menggenapi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya untuk membawa jiwa-jiwa menjadi warga negara kerajaan sorga. Maka saya harus melengkapi diri saya dalam banyak hal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat saya masuk sekolah Alkitab, keluarga saya sebenarnya agak berat. Baik orang tua maupun kakak saya juga, karena saya tahu mereka mengasihi saya. Iya, dengan suatu pemikiran mau jadi hamba Tuhan, mau apa begitu ya, kira-kira masa depannya bagaimana. Tapi saat itu saudara, sebenarnya saya punya suatu visi, saya punya suatu cita-cita. Tapi pada saat itu, pada saat tahun 1991, sepertinya secara manusia cita-cita saya sepertinya berantakan. Tapi saya hanya bermodalkan ketaatan. Saya taat, saya jalani panggilan Tuhan, saya buang diri saya di ladang Tuhan, saya menyerah secara total. Nah saudara, penyerahan itu tidak mudah. Untuk masuk di sekolah Alkitab, menjalani masa studi kurang lebih 3 tahun. Ya. Di tahun yang pertama, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya meresponi panggilan. Saya mau menjadi hamba. Untuk tingkat 1 atau kelas 1, saya bisa. Karena sekolah Alkitab juga harus membayar, saudara ya. Per bulannya harus bayar. Gitu. Dan kita juga pasti membutuhkan dana untuk uang persembahan, kolekte dan sebagainya, dan kebutuhan hidup. Tapi saat itu betul-betul saya melangkah dengan iman, sesuai dengan moto GPPS, hidup dengan iman, bekerja sesuai panggilan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, singkat cerita,
saya bisa menjalani masa studi saya 1 tahun dengan tabungan yang saya miliki. Tapi ada masa Tuhan membawa saya kepada masa yang secara manusia, ya betul-betul saya masuk dalam masa kesesakan. Kenapa saudara? Karena betul-betul uang di dompet juga tidak ada sama sekali. Ya, sedangkan kebutuhan hidup yang paling inti yang memang harus ada dalam kehidupan ini adalah sampo, sabun, pasta gigi atau odol gitu ya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, saat itu sampo habis, pasta gigi habis. Nah, di dalam kehidupan saya dari kecil, saya bersyukur saya bertumbuh di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Ya, di situ filosofi yang ditanamkan adalah hidup dengan iman, bekerja sesuai panggilan. Hidup dengan iman. Ya, jadi saya belajar hidup dengan iman, saudara. Mau minta itu pantang. Ya, saya berkata, Tuhan, sampo, odol atau pasta gigi sudah habis. Sedangkan bagaimana rasanya selama saya tinggal dengan orang tua, ya setidak-tidak adanya dana, kalau sikat gigi pasti masih pakai odol. Ya, tapi saat itu saya berpikir bagaimana saya akan sikat tanpa odol. Saya akan keramas tanpa sampo. Minta kepada teman sebetulnya bisa, teman seasrama gitu ya, pasti mereka kasih. Tapi saudara, saya rasa bagaimana saya mau mengasah iman saya kalau saya meminta. Sehingga diam-diam tidak ada satupun teman saya di asrama yang mengetahui hal ini. Tidak ada satupun keluarga juga yang mengetahui hal ini. Saya kalau pagi sikat gigi tanpa odol, tanpa pasta gigi. Ya, dan itu saya jalani sekian beberapa waktu. Dan saya keramas tanpa sampo. Jadi saya siram dengan air banyak-banyak sampai minyaknya hilang ya. Apalagi perempuan kan rambutnya panjang. Kalau laki-laki kan masih gampang. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, di saat seperti itu saya merasa ya tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Dan akan menggoyahkan panggilanku dalam kehidupanku. Tiba-tiba saudara jebret, saya sakit. Dan saya tidak bisa mengikuti pembelajaran pada saat itu. Sempat saya terbaring kalau nggak salah 2-3 hari. Ketetapan di asrama saudara, saya kan asli dari Surabaya, keluarga di Surabaya. Sakit sekian hari, cuma baring di kamar asrama begitu ya. Akhirnya kebijakan dari pengawas, silakan pulang dulu. Iya. Kalau belum sehat, daripada di asrama silakan pulang kepada keluarga dulu. Saudara, saya bergumul kepada Tuhan. Saya bergumul kepada Tuhan sebisa mungkin jangan sampai saya dipulangkan. Karena ketetapan yang dari Surabaya, silakan beristirahat di rumah keluarga, orang tua gitu ya. Saudara, saya bergumul. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memanggil saya. Saya sakit demam tinggi, saudara. Ya, saat itu belum diketahui apa gitu ya. Dan saya ingat sekali saat itu saya mau membeli obat ini, dan namanya orang sakit ada keinginan untuk makan ini, makan itu. Tidak bisa saya membelinya. Jadi saya hanya terbaring, teman-teman satu kamar yang begitu care, mereka memperhatikan saya. Di saat jam istirahat, mereka turun dari kelas, mereka tengok saya di kamar, mereka aturkan makan dan sebagainya. Luar biasa. Mereka mengaplikasikan kehidupan. Bagaimana menjadi hamba Tuhan, minimal menjadi orang percaya. Mereka memperhatikan satu sama lain. Kasih mereka luar biasa. Nah saudara, di saat saya berseru kepada Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memanggil saya. Situasi dan kondisi apapun Tuhan, walaupun secara manusia benar-benar sudah rasa dalam kesesakan. Saudara tahu di saat ibadah harus memberikan kolektor, tidak ada uang untuk memberikan kolektor. Ya kan? Sedangkan sikat gigi aja tanpa pasta, keramas tanpa sampo, ya. Tapi kondisi itu tidak membuat saya menyerah. Nah, saya menjerit itu saudara bukan berarti saya bersuara dengan lantang untuk kanan kiri dengar. Hati saya menjerit, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memanggil aku. Aku percaya Engkau tidak akan membiarkan aku. Dan aku percaya Engkau akan menyembuhkan aku sampai aku tidak dipulangkan. Saudara, sampai hari kedua, hari ketiga saya tetap sakit.
Iya, saya tetap sakit. Saya berseru kepada Tuhan. Sampai pada hari ketiga masuk hari keempat, pengawas datang di kamar saya. Lea, menurut saya pulang dulu ya, istirahat dulu di rumah orang tua sampai nanti sehat kembali lagi. Di saat itu saudara, saya berkata, Tuhan, saya harus pulang. Ini kalau saya pulang, jangan nanti keluarga saya, orang tua saya melihat saya sakit. Udahlah, nggak usah sekolah Alkitab lagi lah, ya kan? Ini sudah jelas-jelas ini tanda dari Tuhan, gitu kan, dan sebagainya. Saya mau Tuhan menjalani panggilan. Saudara, doa saya sekian hari, sepertinya Tuhan tidak jawab. Tapi saya tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Saya belajar pada saat itu dengan suatu pengalaman, yaitu pengalaman iman, bagaimana saya berseru dan berserah kepada Tuhan. Saya boleh berseru kepada Tuhan, saya memanggil nama Dia, saya menyatakan permohonan saya kepada Dia. Tapi saudara, saya juga berserah. Saya tidak menjadi kecewa di saat saya harus pulang dan saya diantar pulang ke rumah keluarga. Saya tidak menjadi kecewa dan saya tidak pasrah, tapi saya berserah dengan suatu komitmen. Di saat saya sehat, saya akan kembali ke asrama dan saya akan kembali menjalani panggilan Tuhan. Dan di saat saya terbaring, sebelum saya pulang saudara, saya teringat akan lagu yang tadi sudah dinyanyikan. Ya, lagu itu berkata, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru, berseru, mari naikkan pujian ini sama-sama, dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Katakan, Yesus hanya sejauh doa. Katakan sekali lagi saudara, Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Saat ini, dimanapun saudara berada, situasi dan kondisi apapun yang saudara alami, saudara rasakan, percayalah, Dia tidak pernah jauh darimu. Kalau saudara sudah berseru untuk memperoleh keselamatan daripada Dia, Dia sebagai satu-satunya juru selamatmu. Malam hari ini, di saat saudara duduk, dimanapun saudara berada, sesuai pujian ini, berseru, panggil namanya. Yesus hanya sejauh doa. Arti doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Arti doa adalah berbicara dengan Tuhan. Selama ini memang saudara sudah berdoa, tapi saudara, kalau memang saudara masuk dalam masa kesesatan, orang di sekelilingmu tidak tahu, dan tidak merasakan. Tapi ada satu pribadi yang setia. Tidak pernah ada orang yang menawarkan kepada kita untuk selalu datang dan berseru kepada Dia. Tapi tadi kita sudah baca kebenaran firman Tuhan. Kita sudah merenungkannya bersama. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, berserulah kepadaku. Saudara, Yesus menawarkan, Tuhan menawarkan kepada saudara, berserulah kepadanya, maka Dia akan menjawab. Apakah Dia bukan Allah yang tahu? Dia adalah Allah yang maha tahu.
Tapi dia rindu mendengar isi hati kita. Dia rindu mendengar suara saudara. Berserulah kepadanya. Walaupun terkadang berseru tidak selamanya harus dengan suara yang lantang didengar oleh kanan kiri. Tapi saudara, cukup Tuhan mendengar cerita hati saudara, seruan doa saudara. Firman Tuhan berkata, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan menyatakan hal-hal yang tidak kau pahami. Rancangan-rancangan yang Allah telah siapkan dalam kehidupan kita yang saat ini belum kita pahami. Berserulah kepada Dia, maka Dia akan menjawab engkau. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di saat kita berseru kepada Tuhan? Apa yang terjadi di saat saya dan saudara memanggil nama Yesus? Saudara tahu? Saudara saksikan gambar ini. Iblis tutup telinga. Dia tidak tahan. Di saat dia mendengar nama yang kita serukan, yaitu nama Yesus, dia tidak tahan. Bahkan dia marah, dia geram dengan pilihan yang saya dan saudara telah buat. Kita memilih berseru memanggil namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita, dialah sumber jawaban kita, dialah penolong kita. Saudara tahu, iblis menutup telinga, dia tidak tahan mendengar nama Yesus. Dia marah, dia geram mendengar pilihan kita. Bukan cuma sekedar totofore, saudara. Seperti lagu yang berkata, kita buat iblis totofore, bukan ya, iblis gemetar, bukan. Tetapi saudara, betul-betul dia akan gemetar dan dia akan meninggalkan kehidupan kita, dan dia tidak akan mengganggu kita, dan dia tidak akan menyentuh kita karena nama Yesus yang kita serukan. Dia bisa mengganggu fisik kita dan sebagainya, tetapi iman kita dia tidak bisa sentuh. Karena kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berseru kepada Yesus itu adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat, tidak usah kita gengsi, tidak usah kita merasa kuat. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Berseru dan berserah. Tadi kita sudah merenungkan tentang kata berseru. Mari sekarang kita merenungkan kata berserah. Berseru dan berserah. Seperti pujian yang dikatakan tadi, yang sudah kita dengar mengenai berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Apa arti kata berserah, saudara? Arti kata berserah adalah mempercayakan diri. Mempercayakan diri. Saat dalam kesesakan kita berseru dan memanggil namanya, itu adalah pilihan yang tepat. Saya katakan sekali lagi, saat dalam kesesakan kita berseru memanggil nama Yesus, itu adalah pilihan yang tepat dalam hidup saya dan saudara. Namun saat kita berdoa dan berseru, kita perlu belajar kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Pada saat kita berdoa dan berseru, ya, kita berdoa, kita berbincang-bincang kepada Tuhan. Tapi ada saatnya kita bukan hanya sekedar berbincang, saudara, tapi betul-betul kita berseru, kita memanggil Dia. Kita tahu Dia Allah yang Maha Tahu, kita percaya Dia bersama dengan kita, tetapi kita membutuhkan Dia, sehingga kita berseru, Yesus, lihatlah aku membutuhkan Engkau, Engkaulah kekuatanku. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di saat kita berdoa dan berseru, mari kita belajar kepada pribadi Yesus. Saat dalam kesesakan, bahkan saat depresi yang berat yang Yesus alami menjelang masa penyalipannya, saudara ingat, ya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia berbicara kepada Bapa. Kalau saya boleh katakan, kalau kita membaca dan melihat alur daripada perjalanan mengenai masa penyalipannya, saudara, Yesus berdoa bukan hanya berkata-kata. Kalau toh tidak dengan suara yang lantang, arti kata menjerit mungkin tidak selamanya dengan suara yang lantang sehingga orang berapa meter bisa mendengar. Tapi di saat hati ini menjerit, suara hati kita sudah mewakili, itu adalah suatu seruan, itu adalah suatu jeritan. Ya,
dia berkata, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Bapa. Dalam doa dan seruannya ada permohonan yang disampaikan. Tapi saudara tahu, selain permohonan ada penyerahan kehendak. Selain permohonan ada penyerahan kehendak. Mari kita saudara lihat, saat dalam kesesakan Yesus bukan hanya berdoa, bukan hanya menyampaikan permohonan, tapi ada penyerahan kehendak. Mari kita lihat apa yang dia sampaikan kepada Bapa. Yesus berkata demikian saudara, "Ya Bapakku, ya Bapakku." Suatu keintiman yang luar biasa, suatu kedekatan yang luar biasa. Dia nggak berkata ya Bapakku, tetapi saudara, walaupun bukan dengan volume yang keras, walaupun bukan dengan suatu jeritan yang bisa didengar oleh yang lain di sekitar Taman Getsemani, tapi jeritan hatinya mewakili seruannya. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ini permohonan. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini permohonan. Tapi saudara perhatikan, Yesus bukan hanya berseru, Yesus bukan hanya berdoa dan berseru, tetapi ada suatu penyerahan kehendak. Dia berkata dalam kalimat selanjutnya, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Berapa banyak kita dalam berdoa, kita belajar seperti pribadi Yesus. Kita berseru, kita memohon kepada Tuhan, tetapi tidak titik. Selalu pada akhirnya kita kembalikan, biarlah seperti yang engkau kehendaki. Jadi bukan hanya berseru saja saudara, tetapi berseru dan berserah. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyatakan kehendak, bagaimana di saat kita berseru dengan Bapa. Yesus memberikan teladan ini, bagaimana kita berdoa dan berseru kepada Bapa. Berseru dan berserah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat berseru dan berserah? Seperti apa yang dialami oleh Yesus. Saudara, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kenapa tadi saya katakan di saat dia dalam masa, dalam kemanusiaannya, kan ada dua eksistensinya selama dia hidup di bumi, adalah kealahan dan kemanusiaannya. Anak Allah 100% dan anak manusia 100%. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kemanusiaannya pada saat itu, firman Allah mencatat saat dia berdoa di Taman Getsemani, peluhnya itu menjadi titik-titik darah. Itu tingkat depresi yang sangat berat. Ya, depresi yang sangat berat. Orang dalam sikon seperti ini saudara, berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tapi betul-betul ada suatu seruan, ada suatu jeritan hati yang dia sampaikan. Yesus menyampaikan kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Itu kehendaknya, itu keinginannya yang dia akui dengan jujur. Dia serukan kepada Bapa di surga. Tetapi saudara, Yesus bukan hanya berseru. Kalimat berikutnya berkata, "Tetapi biarlah itu bukan yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki." Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana saya dan saudara dapat berseru dan berserah di dalam kehidupan ini? Berbagai macam problema-problema yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan izinkan juga terjadi, kita masuk dalam masa-masa kesesakan. Ya, seperti apa yang dialami oleh Daud dalam masa kesesakan, "Aku berseru kepada Tuhan." Pengalaman itu juga mungkin saat-saat ini kita sedang alami juga. Nah, bagaimana saya dan saudara dapat berseru dan berserah? Yang pertama, percaya Yesus. Percaya Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat. Kenapa saudara? Kalau kita percaya kepada pribadi itu, betul-betul itu akan membuat kita bisa total. Kalau kita percaya kepada pribadi itu, siapa pribadi itu dan segala kemampuannya, maka itu akan membuat kita berserah secara total. Dan kita akan memanggil namanya tanpa ada kegentaran, tanpa ada keraguan-raguan. Kita berseru dan kita bisa berserah. Karena kita tahu
dialah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Selain percaya kepada Yesus, yang kedua adalah mengenal Dia. Bukan hanya tahu. Berapa banyak orang Kristen hanya tahu. Tahu Yesus? Tahu. Dia mati di kayu salib? Iya. Untuk menebus dosa kita? Iya. Percaya. Padahal percayanya hanya sebatas dia tahu. Di rumahnya ada gambar Yesus mati di salib gitu kan. Terus dia punya kalung, liontinnya salib. Tapi saudara, tidak banyak yang memahami bahwa tahu dengan mengenal itu beda. Iya. Kalau mengenal itu saudara, berarti tahu persis. Mulai mengenal akan pribadinya. Dan hal ini, pengenalan ini tidak akan secara instan. Makanya seseorang yang lagi menjalin masa perkenalan dianjurkan berkenalanlah dengan baik-baik. Karena perkenalan itu saudara tidak instan. Berarti hanya sebatas tahu, belum mengenal. Mengenal dia, mengenal pribadinya, itu dalam keseharian itu akan melalui suatu komunikasi. Kenapa saudara? Komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu relationship yang baik. Dengan relationship, dengan seringnya kita berkomunikasi, kita akan lebih mengenal pribadi itu. Kepada siapapun kita berkomunikasi, kita sering berkomunikasi, kita lebih intens berkomunikasi dengan orang tersebut, kita mulai semakin mengenal pribadinya. Nah saudara, akhirnya pribadi itu jadi melekat di hati kita. Itu sebabnya dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita berserunya secara otomatis, secara spontan, itu gak akan memanggil yang lain. Kita akan memanggil nama pribadi itu. Satu contoh, berapa lama saudara jadi orang percaya? Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, kita akan refleks. Yesus tolong. Kenapa saudara? Karena pribadi itu sudah melekat dalam hidup kita. Saat umur 3 tahun, waktu itu Jaden lepas dari mata sebentar, umur 3 tahun dia belum memahami. Kami bawa ke Bukit Doa, dia ada di samping pondok mana yang di bawahnya itu jurang gitu ya. Nah saudara, begitu saya lihat, dia sudah di pinggir jurang. Dia melangkah sedikit, karena namanya anak-anak tidak tahu bahaya, dia akan gulung-gulung jatuh ke bawah situ ya. Jadi pada saat itu saya langsung berteriak, Yesus tolong. Dan saya refleks, saya mulai berkata, J, diam di tempat ya, diam. Saya mulai jalan perlahan-lahan, dia fokus kepada saya. Anak-anak seperti itu tidak boleh dikasih kaget saudara ya. Jadi supaya dia tetap fokus kepada kita, perlahan-lahan saya berjalan mendekati dia. Dan saya harus berhati-hati kalau tidak jatuh berdua. Dan saya mulai pegang tangannya, saya ajak bercerita, saya ajak guyonan perlahan-lahan sampai saya dapat memeluk dia, baru saya bawa naik. Nah saudara, dalam perjalanan pulang, dia bisa berkata begini sama saya, Mami, tadi itu Jaden tidak jatuh karena Mami memanggil nama Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu yang tolong sehingga Jaden tidak jatuh kan. Tadi kan Jaden perhatikan Mami berkata Yesus tolong. Ternyata nama Yesus itu luar biasa Mami ya. Ternyata benar, Yesus itu hebat. Yesus itu hebat, Jaden tidak jatuh tadi. Nah sudah dikasih oleh Tuhan, saya pun juga langsung terkaget. Tadi peristiwa adalah seperti itu karena semuanya serba refleks begitu saudara. Pribadi itu melekat di hati kita. Dan otomatis di saat kita tiba-tiba diperhadapkan dengan sikon yang akhirnya kita refleks berseru, pribadi itu juga yang kita serukan. Kenapa saudara? Karena kita dekat dengan dia. Karena kita mengenal dia. Kita dekat, kita selalu berkomunikasi dengan dia, sehingga itu ada di hati kita, melekat di hati kita. Sehingga nama itu secara otomatis akan ada di dalam keadaan suka dan duka kita. Di saat kita bersuka cita akan sesuatu hal, kita akan berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu menunjukkan dia melekat di hati kita. Di saat kita dalam pergumulan yang berat, dalam masa kesesakan, kita berkata, Yesus. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata lagi, hanya satu nama, 5 huruf, 1 kata. Kita berkata, Yesus. Kita nggak bisa berkata-kata lagi, tapi dia mengerti. Seperti pujian berkata, dia mengerti bahasa. Iya. Bahkan di saat saudara meneteskan air mata pun, hanya hati yang menjerit, hanya hati yang berseru, dia mengerti bahasa. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana saya dan saudara dapat berseru dan berserah? Percaya kepada Yesus. Dia satu-satunya juru selamat. Kenal dia. Jangan hanya sekedar tahu. Ya, dalam keseharian
dalam keseharian kita selalu bersama dengan Dia. Tidak hanya dalam saat-saat tertentu, tapi dalam keseharian kita bersama dengan Dia. Saat suka dan duka, kita terus melibatkan Dia dan terus bersama dengan Dia. Terus yang berikutnya, apa yang menjadi penghalang untuk saya dan saudara berseru, untuk saudara dan saya bisa berseru dan berserah kepada Tuhan? Apa penghalangnya? Yang pertama, penghalang untuk berseru dan berserah adalah ego kita. Ego berbicara mengenai keinginan, kehendak. Dengan alasan apa, saudara? Seringkali kita berkata, saya akan menggunakan hak iman. Kita harus menggunakan hak iman. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau mampu menghilangkan, Engkau mampu meniadakan semuanya ini. Secara khusus pada saat-saat ini juga, saudara, masa pandemi ini, ya, dengan hak iman kita berseru, ya kan? Baik itu secara sehati dengan keluarga, ya kan, dengan sampai tingkat kota dan sebagainya. Kita sudah menyaksikan beberapa tayangan, gitu, saudara. Dengan alasan kita menggunakan hak iman kita, tetapi kita lupa tentang kedaulatan Tuhan. Sehingga saudara hanya berseru tanpa berserah. Berapa kali dan berapa sering kita melakukan hal ini? Kita hanya berseru, seakan-akan kita menggunakan hak iman kita dan sudah membuat Tuhan senang. Karena kita menunjukkan bahwa kita beriman, kita percaya. Tapi tanpa kita sadari, saudara, kalau kita dengan ego kita, hanya kehendak kita, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup ini, dan aku percaya Tuhan dalam waktu dekat, dan sebagainya. Tanpa kita sadar, kita sudah memaksakan kehendak kepada Tuhan. Padahal kita tinggal berseru. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan menyampaikan hal-hal yang tidak kau pahami. Di sisi lain Tuhan berkata, aku akan menjawab engkau. Tapi dalam Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, aku akan menyampaikan hal-hal yang tidak engkau pahami. Jadi bisa saja, saudara, bisa kita berseru kepada Tuhan, dan sudah kita berserah, ternyata jawaban juga tidak kunjung hadir. Apakah itu membuat kita kecewa? Saudara, Tuhan sudah berkata, aku akan menyampaikan hal-hal yang tidak engkau pahami. Berarti untuk saat ini hal itu belum kita pahami. Tetapi pernahkah Tuhan merancangkan yang jahat dalam hidup kita? Pernahkah Tuhan merancangkan kebinasaan dalam hidup kita? Tidak. Bahkan Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan, dan setiap kita masuk dalam rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi penghalang untuk kita berseru dan berserah? Yaitu logika kita, pikiran kita. Kita hadapi permasalahan itu dengan logika kita, sehingga kita hanya berseru tanpa berserah. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berseru dan berserah kepada Tuhan, itu harus kita garis bawahi. Di saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, di saat Tuhan izinkan kita masuk dalam suatu masa kesesakan. Mungkin saat ini saudara di dalam masalah rumah tangga dan keluarga, saudara mengalami masa kesesakan. Tuhan tahu persis apa yang kau alami. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masalah perekonomian. Iya, mudah untuk mendengar, saya tahu hal itu tidak mudah. Kesaksian-kesaksian saudara akan dengarkan sebentar ini sebagai aplikasi daripada apa yang kita renungkan bersama saat ini. Saudara-saudara kita ini diperhadapkan kepada masa yang tidak mudah. Ya, jujur secara manusia, ya sempat sedih, sempat stres, itulah kemanusiaan kita. Tetapi secara iman, pengharapannya tetap kepada Kristus. Terus berseru kepada Tuhan dan berserah, tidak memaksakan kehendak. Buktinya apa, saudara? Tidak pernah menjadi kecewa dengan Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi yang tidak pernah memaksakan kehendak, situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan, bahkan saat doa kita sepertinya belum terjawab juga, kita tidak pernah menjadi kecewa. Karena kita percaya siapa Allah yang kita sembah. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah pribadi yang setia. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam kehidupan kita. Kalau toh ada hal-hal yang mungkin secara manusia susah kita pahami, kita harus tetap percaya. Seperti apa yang dikatakan, aku akan menyampaikan hal-hal yang tidak kau pahami. Ada sesuatu yang Allah sudah siapkan di depan, yaitu rancangan damai sejahteranya, bukan rancangan kecelakaan. Saat ini kita tidak pahami, tapi kita percaya, saudara,
sesuatu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, dan saat kita tidak memahami, bahkan sampai akhir hidup kita, sampai nafas kita berhenti, kita boleh mengalami perjumpaan dengan Dia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi pada masa saat-saat ini saudara, selain masa rumah tangga keluarga, selain masalah perekonomian, dengan pandemi yang kita hadapi saat ini, wabah penyakit secara global, yaitu virus corona dan sebagainya yang terus dibahas, yang mau gak mau akan terbahas, karena memang ini masih sedang kita alami. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang bertanya kepada saya, bagaimana ini Kak? Di dalam kita berdoa, saya dalam berdoa sederhana, kuncinya adalah berseru dan berserah. Kenapa? Dari remaja saya belajar peristiwa tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu saya pegang juga dalam kehidupan saya, saudara. Berseru dan berserah. Jikalau sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan yang ku kehendaki. Biarlah apa yang engkau kehendaki. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa berdoa, Tuhan lalukan semuanya ini. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, Tuhan. Kalau memang ini adalah masa akhir dari segala sesuatunya, Tuhan pasti akan memampukan kita umatnya. Tuhan pasti akan melindungi kita umatnya. Sampai pada akhirnya saya dan saudara boleh berjumpa dengan Dia. Dengan kondisi selagi kita menjalani kehidupan ini, dengan permasalahan yang ada, apapun permasalahan, baik permasalahan pribadi maupun permasalahan yang secara global saat ini kita alami, saudara, tetap kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Berserulah kepadanya dan tetap berserah kepada Dia. Seperti pujian yang berkata yang sudah kita dengar tadi, sebelum kita mendengarkan kesaksian, saya rindu saudara untuk kita sama-sama menaikkan refnya saja dari pujian tadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Sekali lagi berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berserulah pada Yesus, berserahlah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong saya dan saudara. Perlindungannya tetap nyata atas hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan sangat baik terhadap saya dan keluarga saya, di mana Tuhan masih setia menjawab doa kita, terutama di masa-masa sukar pada saat ini. Kita ketahui bersama bahwa pada saat pandemi virus COVID-19 saat ini, kita disarankan untuk lebih banyak berdiam diri di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi seperti biasa kami pun, karena tugas dan pekerjaan yang mengharuskan saya ke kantor, saya tetap ke kantor. Namun pada saat pulang ke rumah, saya berusaha untuk lebih fokus bersama dengan keluarga, membangun mesbah keluarga di rumah. Saya bersuka cita karena Tuhan menjawab doa saya, yaitu pada tanggal 18 April yang lalu, saya bertemu dengan rekan sekantor saya yang mengatakan bahwa saya akan dipindahkan ke kantor yang baru. Saya bergumul kepada Tuhan karena ternyata kantor yang baru tersebut jaraknya jauh dari rumah tempat kami pada saat ini, dan untuk menuju ke kantor tersebut saya harus menyeberang pulau menggunakan transportasi laut yaitu kapal. Saya bergumul kepada Tuhan yaitu untuk menuju ke kantor saya berarti saya harus bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang sama-sama juga akan menyeberang pulau tersebut menggunakan kapal. Berarti resiko saya di luar akan lebih rentan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan melindungi kita. Dan yang berikutnya juga saya bergumul yaitu bagaimana seandainya di kota kami diterapkan PSBB, tentu saja akan berdampak pada
transportasi laut yang akan saya tumpangi menuju ke kantor saya mungkin tidak semudah seperti hari-hari ini. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan juga apabila situasi yang sangat perlu, saya mungkin tidak bisa pulang ke rumah setiap harinya, sehingga saya dengan keluarga tentu saja akan berpisah untuk sementara waktu, dan bahkan mungkin saya berpikir dalam seminggu saya hanya bisa pulang ke rumah 1 kali saja. Saya berdoa, saya gumuli, saya bilang, Tuhan, bukankah Tuhan menginginkan untuk kami sekeluarga tetap bersama-sama, tidak terpisah-pisah antara jarak dan waktu, apalagi di tengah-tengah situasi yang pada saat ini di mana penting bagi kita untuk membangun mezbah keluarga kita. Jadi saya meminta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Dan saya meminta Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, biarlah untuk rencana kepindahan tugas ke kantor yang baru kali ini, nama saya belum muncul, saudara-saudara. Jadi saya berdoa, saya gumuli, tapi saya minta biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan pada tanggal 23 April yang kemarin, pada saat pengumuman kepindahan kantor tersebut, ternyata memang benar Tuhan menjawab doa saya, dan ternyata nama saya tidak ada. Jadi saya bersuka cita bersama dengan keluarga, dan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa di tengah-tengah masa sulit seperti saat ini, Tuhan kita masih setia menjawab doa kita. Terima kasih, itu kesaksian saya. Shalom. Saya memberikan kesaksian, saya adalah orang yang pernah mengalami masa kesesakan. Masa itu adalah masa penderitaan buat saya, di mana saya menghadapi suatu masa saya mempunyai sebuah usaha dan usaha saya itu hancur. Saya punya orang-orang kepercayaan hilang lenyap, tidak tahu kemana, dan kondisi saat itu membuat saya dan suami saya sangat-sangat terpuruk. Keadaan itu membuat saya benar-benar putus asa, tidak tahu apa yang harus saya buat. Di saat itu saya memilih untuk kembali kepada Tuhan. Saya memilih untuk ke jalan Tuhan. Waktu itu saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya berteriak dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Roh Kudus datang dan bilang ke saya, kuatkanlah hatimu, jangan pernah menyerah. Berjuanglah. Berjuang, akan selalu tetap berjuang dan jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Teman-teman harus tetap fokus kepada Yesus Kristus yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita bisa bertahan saat ini, hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Shalom, rekan-rekan dewasa muda, selamat malam. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali pada malam hari ini di acara kebaktian dewasa muda. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya, di mana pada bulan Mei 2018 kami sudah kembali ke Palu, kembali bekerja di rumah sakit Undata sebagai dokter spesialis. Tapi selama 3 bulan itu kami tidak mendapatkan penghasilan dikarenakan pembayaran BPJS yang menggunakan sistem menunggak, sehingga kami sama sekali tidak mendapatkan penghasilan. Setelah 3 bulan berjalan, sisa-sisa uang tabungan sudah mulai habis. Waktu itu saya ingat sekali tinggal 100.000 di dompet. Saya bingung mau makan apa kita besok-besok kalau uang ini sudah habis. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan kasih kita ilham, kita mulai bikin jajanan. Waktu itu suatu snack, namanya snack bahagia, mungkin ada yang pernah beli. Saya ingat ada seorang jemaat yang memborong waktu itu. Saya jual 100.000, itu jadinya 20 pieces.
laku semua. Puji Tuhan, 200.000 kita terima dan seterusnya kita mulai olah dan terus menerus sampai kita bisa bertahan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus sudah mulai menerima jasa. Mulai bulan September jasa sudah mulai masuk, sudah mulai aman kehidupan. Ternyata Tuhan beri kita cobaan, banyak yang sudah mengalami, kita mengalami gempa bumi yang cukup dahsyat, 7,4 skala Richter. Waktu itu saya pusing, saya stres, saya bingung karena saya waktu itu sedang mencoba mendaftar beasiswa untuk ke luar negeri, kemudian uang juga masih pas-pasan waktu itu. Tiba-tiba kena gempa bumi. Selama bulan Oktober itu saya tidak pernah melakukan tindakan operasi, saya tidak bekerja seperti biasanya karena banyak tim dari luar yang masuk untuk membantu tim kami, sehingga setelah 1 bulan bekerja, baru di bulan November saya mulai bekerja kembali. Dari Oktober sampai Desember, istri dan anak saya ungsikan ke Batam. 2 bulan itu salah satu titik yang juga masih terendah dalam tahun 2018 dalam kehidupan saya. Saya stres, saudara. Pagi cuman bangun, masak Indomie, makan mie, nasi, telur, pergi ke rumah sakit, pikiran melayang ke istri dan anak saya di Batam. Sampai dengan bulan Desember, puji Tuhan, bulan Desember Tuhan jawab doa saya, anak dan istri saya bisa saya bawa pulang, keuangan sudah semakin baik, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bersandar kepadanya. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberkati kami saat malam hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, terus terangi hati dan pikiran kami, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk mengaplikasikan, melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami akan terus belajar kepada pribadi-Mu Yesus. Dalam masa kesesakan, kami berseru kepadamu, hanya kepadamu kami berseru. Tapi kami bukan memaksakan kehendak kami belajar berserah kepada kedaulatan. Kami belajar berserah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus mengerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang terbaik, dan Engkau mengetahui segala sesuatunya. Dan untuk kami umat-umat-Mu, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, perlindungan-Mu Tuhan, terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online. Mungkin Tuhan di sekitar mereka, orang-orang di sekitar mereka tidak memahami bahwa ada di antara kami yang sedang dalam masa kesesakan saat ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau mendengar seruan hati, jeritan hati saat ini Tuhan, daripada setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, memanggil nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya jawaban doa itu telah Kau berikan dalam kehidupannya, baik itu atas permasalahan rumah tangga, keluarga, baik itu atas permasalahan perekonomian Tuhan, usaha pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber jawaban, dan Engkau bekerja dengan waktu-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Termasuk juga Tuhan dalam permasalahan wabah global yang saat ini sedang kami alami Tuhan, secara khusus juga untuk negeri kami Indonesia. Kami menyerahkan semua ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami berseru, kami berdoa Tuhan, jika ini adalah sesuatu yang sesaat untuk boleh membangunkan kami umat-Mu dari kehidupan kami Tuhan yang selama ini tertidur secara rohani. Mari Tuhan, biarlah hal ini kiranya Engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap kami umat-Mu Engkau telah memeteraikannya. Dan jika sekiranya Tuhan ini adalah masa-masa akhir yang memang sudah harus kami jalani Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memampukan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam rancangan-Mu, dan kami boleh semakin dekat dengan Engkau, sampai pada akhirnya Tuhan kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan terus memproteksi kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun kami yang tergoyahkan dari iman kami. Sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau boleh tetap mendapat kami terus beriman kepada Engkau, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap panah api serangan balik dari si jahat atas kehidupan kami, atas komitmen iman kami, kuasanya kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Masukkan kami semua dalam terang api kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana kepada kita sekalian, untuk kita terus taat kepada Dia dan berseru dan berserah kepada Dia sampai pada saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.